Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips and tricks laptop mati total atau mati suri akibat update Windows ya. Pada laptop Acer Aspire 3 Ryzen ya, Ryzen produksi tahun 2001-2022. Yang spesifikasinya serinya seri AMD ya, PGA-nya atau GPU-nya masih AMD juga ya. Ryzen Radeon lah seri AMD 3 itu. Pada spek ini dia masih menggunakan harddisk ya, SATA harddisk 3, dan masih ada slot NVMe generasi 3 ya, dan ada model apa ya, model RAM-nya udah on board 4 GB, dan ada slot memori satu lagi SODIMM ya, DDR4 itu, jadi total 8 GB ya. Ini sekilas catnya ini saya udah tes. Laptopnya nggak mau nyala, Mister. Ini tuh posisinya lagi di cas, lampu indikator ininya nggak nyala. Tuh. Seperti yang di video ini, dia nggak nyala juga ya, nggak nyala di tes terus udah ganti adapter juga segala macam. Ini diakibatkan karena update Windows yang gagal di update Windows sampai baterainya habis, koneksinya juga lemot, masih pakai WiFi atau pakai hotspot tethering, dan karena ini masih series ini masih pakai harddisk itu, makin tambah lemot aja. Terus saya udah konfirmasi segala macam, siapin barang di Magetan ya, kebetulan Magetan saya suruh beli semacam bubble untuk packing aman ke Bekasi ya. Sekarang ini seriesnya saya minta fotoin, ini seriesnya, yang di back covernya katanya sih belum pernah dibongkar, tapi aneh ya, segel bautnya udah hilang. Ini videonya yang tadi, ini serinya nih Ryzen 3 ya kan, grafiknya AMD. Ini seriesnya nih udah slim lumayan sih. Sudah, terus kita cekin segala macem, oke, dikirim ya, dikirim. Casanya lupa dibawa ternyata ya, nggak dibawa casanya, ya udahlah nggak dibawa. Ini siap packingnya, bubble udah kirim ternyata. Saya bungkusnya kayak gini, Mister, tuh. Nanti di sini tinggal dikasih alamatnya, itu nanti saya kirim ke Mister. Untuk lebih jelasnya saksikan di video yang lebih seri lengkapnya. Ini penjelasan historis dari catnya aja. Oke, langkahnya macam-macam nih, ini bakalan ada part 2 nya ya, karena bisa lebih dari 1 jam. Ini saya bagi 2, setengah jam lah kurang lebih. Penangannya seperti dibersihin segala macam. Ternyata nih kasusnya juga user bilang sih belum pernah dibongkar, tapi kok bautnya yang bagian eksel sebelah kiri ya, itu nggak bisa dibuka, dan segelnya udah sobek ya segel. Dan setelah dibongkar, kok segel di prosesor yang warna kuning itu, biasa segel kalau ngebongkar motherboard kok nggak ada gitu guys. Akhirnya kirim, udah sampai bla bla bla, dipaketin, dan udah sampai lah, saya cek segala macam, akhirnya sampai 1 hari ya. Nah, silakan videonya ditonton aja lah. Oke, gitu aja. Selamat menikmati berbagi sharing ilmu. Ini saya udah coba ini ya, flashing, ternyata bisa dikirim email. Ya, jadi saya nggak usah ini lagi ya. Ini udah
Ini terus coba lihat ini ya, baterai ininya, baterai levelnya, ngecek. Baterai levelnya nih kita lihat aja ini. Oh, udah baterai levelnya ya. Nah, ini tuh kan 4000 yang desain kapasitasnya maksimal ya, 4000 mAh ya. 4000 mAh. Ini cuma 2000 mAh. 4000 ya, ini nggak mungkin 5000, nggak mungkin 41.000, tapi 4000 mAh. Ini maksimal nggak nyampe 2000. 50 udah bocor 52%. Oke, kayaknya sih nggak mungkin ya 40.000 ya. 40.000 mantap dong, mantap banget. Ini kapasitas baterainya tahan berapa lama ya? Nah, ini intinya baterainya wear levelnya 52%. Terus yang ininya BIOSnya juga udah itu ya, udah berubah tuh. Tadinya kan versi 18 ya, ini jadi versi 12. Versi tadi ke 1 P1 18, jadi P1 21 ya. Udah berarti udah oke ya. Oke, nah ini nih kalau RAM-nya di upgrade ke 8 GB kan, total di 12 GB ini memorinya, makanya nggak banyak nih karena RAM-nya 4 GB ya. Sama onboardnya 4 GB di 8 GB, coba 4 tambah 8 GB 12 GB udah mantap nih. Oke, kita aja ya, berarti ini udah beres nih. Tadi dikirimin tadi tengah malam, dikirimin nggak usah dikirim, sebenarnya pakai CD ya, tapi nggak perlu, dikirim email udah masuk, beres, mantap. Kayak gitu aja, ini bisa diambil, bisa dianterin besok lah, kalau nggak iya besok kali ya. Kayak gitu aja ya, hari ini juga bisa sih, tapi agak disisa kali ya, sore jam 4-an lah, jam 4 jam 5-an, kayak gitu aja. Setelah ini kan harddisk kamu ditaruh di laptop Lenovo ThinkPad saya ya. Ini kan Core i5 Gen 6, RAM-nya 16 GB kalau nggak salah, ke 12 GB, jadi lebih cepet prosesnya. Terus kabelan lah, kalau laptop kan beda banget, pakai harddisk AMD Ryzen 3 lagi. Nah, ini kalau dia pakai harddisk iya lemah, tapi kalau nggak pakai harddisk nggak lemah. Kalau baterainya alhamdulillah isi ya. Jadi kita aja ya, berarti tinggal kamu pikirin dulu deh masalah untuk biaya segala macamnya. Bermasin kayak kamu aja, bilangin biayanya sekian-sekian untuk penggantian softwarenya dan itunya. Kalau bisa saya itu ya, saya kalau mau saya orderin DP dulu aja ya harganya. Oke, kita aja ya. Alhamdulillah laptop kamu udah nyala nih, udah jadi nih. Muka itu kalau nggak ada data penting ya udah nggak usah diitin aja. Ini passwordnya apa nih ya? Passwordnya apa? Tinggal kamu whatsappin ya, passwordnya apa kalau pakai password. Nah, ini ngecas baterainya tuh, baterainya alhamdulillah ngisi tuh naik 52. Kan buru-buru deh ya, udah gitu aja ya. Tinggal kamu udah pakai yang cekan punya saya aja. Mau NVMe yang merek Q Gaming atau merek Vision SSATA, tapi kalau speed kencengan dari SATA daripada iya. Gimana kalau NVMe merek Vision saya nggak ada, kosong nggak ada. Gimana kalau mau ya udah itu Q Gaming aja, second garansi cuma paling lama sebulan 30 hari. Kayak gitu aja ya. Ini udah saya pasangin ya, ini ada pendinginnya biar mantep. Ini harddisknya yang lamanya, terus memorinya udah itu ya, memori yang aslinya ya, yang produksi 2021 ya, sesuai dengan laptopnya 132. Nah, ini udah di repair ya kakinya, alhamdulillah udah di repair, tinggal kita pasang. Mudah-mudahan pakai zinc gini nggak nyundul di ini ya, nggak nyundul di ini ya. Oke, kita coba lihat. Oh, nyundul ya.
Kajian dulu. Enggak lah, makan enggak terlalu. Enggak lah, lumayan. Oke gitu aja, berarti masih aman ya. Masih tetap aman. Oke gitu aja. BIOS kamu tuh versinya versi V18 ya. Ini harddisknya masih yang 1 tera. Ini NVMe ini ya, yang merek chip gaming ya, 256. Oke, boot, enable boot. Nah ini pastiin yang ini dulu aja. Ini oke. Kita kasih dulu yang ini dulu ya, yang 256 dulu, yang 1 tera. Boot 2. Oke, jalan ya. Ke normal, tinggal kita update BIOSnya nanti kalau udah dapet, udah ada software aplikasinya, kita update. Oke gitu aja ya, mantap. BIOSnya ada gitu. Ini bukan harddisk kamu ya, bukan di harddisk tapi yang NVMe ini itu ya. Oke. Restart ya, restart. Nah, kita yang 2. Yang kedua jangan yang pertama. Yang pertama itu harddisk, dari harddisk, bukan dari NVMe nya. Oke. Oh ya, lagi loading, masih loading. Cepet kalau pakai SSD ya, NVMe ya. SSD ya, apalagi NVMe udah paling kenceng banget itu. Kita baru installin driver segala macam. Oke gitu aja, berarti udah mantap ya, keren. NVMe-nya udah keren. Oke gitu aja. Bisa kayaknya sih, bisa ya nanti nih. Wow, 100 GB masih bisa kayaknya sih bisa deh cloning ke yang nih, yang SSD NVMe itu ya, dari harddisk. Oke gitu aja bunga, tinggal di ini nih. Oh ini kan bener kan, RAM 8 GB, 4 GB itu onboard, 4 tambah 4 lagi yang slot 1, 4 GB jadi 8 kan. Terus nggak kedetek 8 tapi 6, 2 buat VGA GPU nya, 2 GPU nya kan. Karena kan yang saya bilang agak lemot karena ini masih pakai harddisk ya. Nah ini nih,
kalau udah pakai NVMe. Nah ini kan 2 GB share di 5 GB. Tuh, kalau pakai NVMe dia nggak bakal kenceng, nggak bakal prosesor nggak 100% kayak gini model Natur. Oke kita aja ya. Berarti ini tinggal update dan cloning atau install ulang ya. Gitu aja deh, pokoknya kalau cloning install ulang. Oke gitu. Berarti hardware udah diganti, tinggal update Windows, BIOS dan cloning atau install ulang Windows ya. Oke kita aja. Ini kita proses ini ya, cloning dari hard disk ke NVMe ya. Udah kita pakai Acronis ya, cloning atau Acronis sama aja ya. Kita pencet. Tadi kan masukin flash disk semua, terserah di mana aja. Boot menunya itu F12 ya. Kita ulangin lagi. Nah, kita login, tekan power, nyala. Nah, 12 kan ada boot menu, langsung enter. Sharein Acronis 1 sambil cas aja ya, biar nggak ngedrop. Oke, tunggu dulu sampai selesai. Tunggu reloading. Nah, tunggu lanjut ya. Setelah itu baru kita, ini kan mouse nggak bisa di sini ya, touchpad nggak bisa pakai mouse. Kita tool clone itu otomatis aja ya. Nah ini targetnya ini kan 1 tera gitu ya. Kita next. Oke, tunggu. Tunggu sampai loading. Masih loading ya. Nah, ini lanjut ya, kita ke 256 ya, yang NVMe itu ya. Oke, langsung next. Oke, proses shutdown aja ya kalau udah selesai. Oke, kita tunggu aja ya, prosesnya agak lama soal harus ke NVMe. Oke, tunggu aja ya. Oh, naik ya, sentasenya apa? Sudah berjalan ya. Oke, gitu aja. Proses ini cloning ya, cloning atau Acronis nih baru selesai udah. Oke, shutdown. Ctrl U. Nyalain lagi. Nah, ini kan udah kan yang ini Windows Boot Manager bla 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 cabut. Itu Boot Manager yang kedua. Oke. Biar langsung discard. Oh. Kita coba dulu ya, coba tes, biarin loading aja sendiri deh. Biasanya NVMe udah jalan, coba dulu ya. Udah, NVMe udah jalan nih. Oke. Berarti kalau ini udah selesai cloning Acronis, berarti tinggal tunggu update BIOS-nya. Update BIOS-nya dulu. Ini udah selesai. Sudah. Coba ya kita cek. Bertiga 12 11 jalan ya, masuk ya, masuk ya. Coba nih harddisk apa ya. Kalau di harddisk coba ya, tes dulu atau kontrol Del. Ini kayaknya bukan harddisk nih, udah NVMe kayaknya sih. Kita tes ya, C nya ini NVMe atau
Oh iya nih berarti udah tuh udah sisi SATA ya, udah mantap. Ini udah sisi SATA, sisi SATA-nya C itu SSD C. Oke, pakai screen saver kayak gini sih berat nih, jujur berat banget nih. Oke gitu dulu aja, berarti ini udah sisi SATA ya, berarti yang harddisknya partisi di format aja ya, kita format aja harddisknya, partisi harddisk. Format di bantai aja. Nah ini kan yang harddisknya ini ya, kita format aja. Delete, bisa di delete harusnya, kita delete aja dulu. Harusnya bisa di delete nih, di delete udah. Yes, di sini delete juga, harusnya bisa di delete nih. Oke, terus C data. Nah ini kita data nih, buat nyimpen data, kamu buat nyimpen data di sini ya, yang 1 teranya itu. Oke. Nah udah, nah ini udah nih, udah alhamdulillah udah beres. Nah ini Windowsnya, data ya, ini SSD SATA nya nih, NVMe nya udah ini nih. Nah, udah jalan. Oke, berarti udah berhasil nih. Nah, udah berhasil berarti nih. Oke, gitu aja ya. Berarti ini udah mantep nih. Udah nggak lemot lagi nih. Udah nggak lemot, tinggal flashing BIOS aja ya, update BIOS. Oke, gitu aja dulu. Kita update dulu aja ya, update driver. Kalau ada update terbaru dia otomatis langsung connect. RAM 8 GB tuh prosesornya, Windows 11. Tuh update. Nah ini updatean nih, kita try aja, kelarin dulu update-nya nih, biar selesai. Udah selesai, nah, baru digituin. Oke, kita cek dulu. Tunggu sampai update. Kalau di sini masih ada tanda seru nih. Oh, ini SMS apa nggak tahu. Oke, prosesornya Ryzen. Oke. Nah, ini masih update ya. Tunggu update ini belum kelar nih. Driver laptopnya. Oke, gitu dulu aja. Update prosesnya untuk NVMe udah beres. Tinggal yang flashing BIOS-nya aja ya. Nah, ini yang bikin berat tuh sebenarnya ini screen saver kamu nih. Sama antivirusnya Norton ini berat banget ini. Ya, soalnya akan ada Defender sama ada saya update ini apa misalnya jangan Norton berat banget, asli parah beratnya. Saya uninstall aja ya, dan udah bagus ya antivirus di Defender bawaan Windows. Update drivernya udah oke nih, udah gak ada masalah, tinggal nunggu ininya aja apa flashing BIOS, update BIOS. Udah itu doang sih. Mana sih? Nah, saya misal ya, yang Norton ini berat banget nih, Nortonnya aja sih. Sama screen saver wallpaper itu ya, yang bisa bergerak-gerak ini kan screen saver. Ini bikin, ya sebenarnya sih nggak terlalu parah dibandingin Norton ya. Norton mau parah, Norton berat. Order aja nih. Oke, skip uninstall.
Oke, misal lagi. Nah, oke gitu aja ya. Kalau screensaver wallpaper tinggal kamu disablein aja sendiri ya. Oke gitu aja ya. Update-nya dari versi yang ini ya, yang mungkin karena nggak ada pilihan V18 sampai V21. tapi ya kamu risikonya masih Oke. kalau dari bisnis sih jangan beli ya, takutnya apa-apa jadi sulit ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya lagi. Ini prosesnya kita tunggu aja. Proses baru 57% ya. بما كانوا يعملون لا يسمعون Kita tunggu aja لغوا sampai ولا تأثيما إلا قيلا سلاما status updating ya. Ini masih ngecas ya, nggak boleh dicopot bisa mati, bisa laptopnya bisa mati, terus mati total mah. Harus flashing cabut chip BIOS-nya, di flash cabut chip. Oke, kita lihat BIOS-nya. Kita lihat BIOS-nya ya. Ke BIOS, kalau sudah berhasil di BIOS. Kalau sudah berhasil berarti nggak ada masalah. Terus satuan, sorry. Tekan tab 2. Skip. Kalau sudah versi 21. Nah, udah ya, versi 21 sekarang alhamdulillah BIOS-nya sudah terbaru. Oke, gitu aja. Tab 2-nya enable mesin hardware Windows keyboard sampai ke password enable. Oke. Nah, yang kedua berarti nah ini jalan ya buat yang kedua. لآكلون من شجر من زقوم Nah, di jalan ya. Sudah. Nah, supaya kita buat dulu lagi biar partisi ini jalan bagus ya. فيما لا تعلمون ولقد علمتم ما اشتغلوا Kita ingin dulu فلولا تذكرون di dashboard dulu. Storage ini kita cek mode 0 disable ya. Oke, kita save. Kita cek ya. Oke, berarti udah bener ya. Udah bener ya. Bootnya udah oke, udah mantap. Nah, mantap, udah berhasil nih. Berarti biasanya udah DirectX ya. Kita cek ya.
kita taruh di desktop. نشاء جعلناه Lihat ya. فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون Sangka. Ini. Ya. Sudah biasanya terbiasa versinya udah versi 121 ya. Udah mantap. Radeon ini dia di 3 GB jadi 5 ya, 5 GB serinya 3 GB, RAM-nya 2 GB. Oke, keren, udah mantap. Atau control down, kita lihat task manager. Wow, mantap. لقسم لو تعلمون عظيم Oke, udah mantap ya. GPU-nya udah mantap. Nah, oke. لا يمسه Oke, itu aja mantap banget nih. Masih keren. Oke, ini yang di Oke, gitu aja ya, mantap ya. Selesai, udah kelar. أفبهذا الحديث Oke.